Brimopo, Pak Sigit Susetia dan seluruh kawan-kawan yang saya hormati. Pada siang hari ini kita akan mengawali kegiatan dengan berdoa. Susunan acaranya yaitu yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan pengawas sekolah, acara yang keempat presentasi dari kepala sekolah, dan yang terakhir penutup. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Vicky Finanda. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama-sama yang membaca Fatihah. Semoga kegiatan pada siang hari ini bisa lancar dan kita bisa mengambil manfaat dari kegiatan yang biasa pada siang hari ini. Alhamdulillah wa kulli sholihat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada Pak Vicky. Yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya Biar Diri Berdiri oleh Bu Diana Elvira. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari pengawas. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Bapak Sigit selaku Kepala SMP Negeri 3 Beringharjo Satu Atap, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Satu Atap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini alhamdulillah bisa kita adakan kegiatan pertemuan rutin dalam wadah komunitas belajar, betul ya? Dalam Kombel yang hari ini nanti kita akan menyaksikan presentasi dari Bapak Kepala Sekolah yang materinya manfaat komunitas belajar serta dampaknya pada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, untuk
Kobel kali ini kayaknya saya baru pertama kali ikut kobel di sini kayaknya. Ya, jadi untuk kobel kali ini saya pertama kali ikut, dan ini juga ada kaitannya dengan penilaian kinerja kepala sekolah. Jadi saya datang ke sini ada tugas untuk menilai kinerja kepala sekolah, dalam hal ini melalui kegiatan kobel. Ini kebetulan Pak Sigit kepala sekolah ketiga. Saya sudah sehari Senin kemarin di Beringin 1, Selasa di 3 Ungaran, dan sekarang di 3 Prilambus. Besok 2 sekolah, Muhammadiyah 10 sama 2 Duta. Memang sekarang ini sedang kepala sekolah melaksanakan penilaian kinerja, observasi kinerja kepala sekolah yang dilakukan sama seperti panjenengan Bapak Ibu Guru melalui PNM. Bapak Ibu Guru sudah semua dinilai ya, observasi. Kalau nggak salah kemarin bulan Maret ya, bulan Maret sudah semua diobservasi. Kemudian tindak lanjutnya sudah belum? Nah, saya mengingatkan di sela-sela kesibukan panjenengan yang minggu ini nampaknya lagi sibuk menyusun soal, ya kan? Nah, terkait dengan menyusun kisi-kisi, menyusun soal, saya sampaikan nanti ya, nanti di setelah Pak Sigit penguatan, saya nanti beri waktu lagi untuk menyampaikan itu, tidak usah sekarang. Ya pasti hari ini Pak Sigit akan memaparkan sesuatu, dan partisipasi teman-teman diperlukan, keaktifan teman-teman diperlukan, ya. Karena saya ada tugas menilai, ini dokumen penilaian sudah ada di sini, dan nanti saat Pak Sigit melaksanakan presentasi, saya mohon izin saya tidak duduk di sini karena ini aduh kalau cocok-cocokan. Nanti ketua MBMP matematika yang baru ya Pak Sokro nanti saya duduk di situ. Nanti saya coba buka laptop, semoga bisa terkoneksi dengan wifi. Kalau belum nanti saya minta koneksi wifi-nya, karena saya langsung membuka PNM juga untuk mengisi apa yang dilakukan oleh Pak Sigit. Dan saya berharap nanti Pak Sigit sesuai kesepakatan kita di rumah kepala sekolah, nanti beliau akan menyampaikan waktu dengan prinsip ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Karena beliau sudah tahu saya setelah ini harus kembali ke dinas, ada urusan dengan Ibu Kabit PTK. Tadi sudah ditelepon panjang lebar, tadi Mas Agus sudah tahu ya itu. Jadi bagi-bagi waktu begitu. Sekali lagi teman-teman tolong ikuti apa yang nanti disampaikan Pak Sigit. Saya minta hilangkan pikiran ngantuk karena ini sudah siang, supaya jenengan tidak merasa ngantuk ya. Fokus ikuti apa yang beliau paparkan materinya, karena ini materi bukan untuk kepentingan Pak Sigit tapi kepentingan Bapak Ibu Guru, dengan tujuan akhir adalah peningkatan kualitas pembelajaran. Begitu ya Pak Sigit ya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ingin sampai ke sini. Yang kalah bila dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan, semoga Bapak Ibu Guru dan motivasi dan tidak mengantuk Mbak. Acara selanjutnya presentasi oleh kepala sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Sigit Susetya SPD. Terima kasih Bu Adisa selaku wawancara. Yang saya hormati Bapak Administrator KPD selaku pengawas pembina. Yang saya hormati pula teman-teman
MP3 dengan pusat WhatsApp. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang manfaat komunitas belajar serta dampaknya pada peningkatan kualitas pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, komunitas belajar belakangan ini viral di lingkungan pendidikan. Saya kira istilah yang Bapak Ibu sudah tahu dan bukan istilah yang asing bagi Bapak Ibu guru, karena di antara Bapak Ibu guru pasti ada yang sudah aktif di dalamnya. Mungkin malah ada yang jadi ketuanya, ketua komunitas belajar. Kita dari pengertian dan tujuannya dulu Bapak Ibu. Yang pertama, apa sih sebenarnya komunitas belajar itu? Mungkin saya minta pendapat dari salah satu guru tentang apa itu komunitas belajar. Silakan yang mau berpendapat. Bu Arista mungkin mau berpendapat, silakan. Jadi merupakan suatu forum yang diuntukkan kepada Bapak Ibu guru khususnya untuk belajar. Jadi dalam kita mengajar pun harus belajar. Jadi itulah komunitas belajar. Mungkin satu lagi Bapak Ibu, silakan Pak Hadi. Kalau mau pendidik dan tenaga pendidik yang bersama-sama di dalam satu sekolahan untuk berkolaborasi. Ya, terima kasih Pak Hadi. Mungkin ada yang menyampaikan tujuan komunitas belajar. Satu yang apa Pak, untuk meningkatkan kompetensi guru ataupun kepala sekolah dalam hal proses untuk kemajuan proses pembelajaran atau kemajuan tujuan pendidikan anak itu tercapai. Juga belajar juga ada juga dari depan antar sekolahan, juga kepala sekolah, juga untuk kepala sekolah untuk meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam manajemen di sekolahnya masing-masing. Ya, terima kasih Pak Cokro pendapatnya. Mungkin ada satu lagi, Bapak Ibu silakan. Ya silakan Bu Juana. Yaitu untuk mengintegrasikan antara Bapak Ibu guru dalam suatu kelompok belajarnya untuk meningkatkan kinerjanya atau pekerjaannya sehari-hari dalam mendidik siswa-siswinya. Terima kasih pendapat Bu Juana. Jadi sebenarnya apa itu komunitas belajar dan apa tujuannya, Bapak Ibu saya jabarkan seperti ini. Jadi komunitas belajar adalah sekelompok guru, tenaga kependidikan, jadi tidak hanya guru, tenaga kependidikan juga, dan pendidik lain yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka atau IKM, dan ingin menerapkan kurikulum merdeka dengan lebih baik. Jadi harapannya dengan komunitas belajar itu akan lebih baik pembelajarannya di satuan pendidikan melalui interaksi secara rutin. Jadi harus ada interaksi antara Bapak Ibu guru dalam komunitas secara rutin, entah 1 minggu, entah 1 bulan sekali. Kemudian dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif. Jadi harapannya semua anggota komunitas bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan komunitas belajar tersebut. Kemudian tujuan utamanya itu ada 4. Yang pertama mengedukasi. Jadi di situ wadah Bapak Ibu untuk belajar. Kemudian yang kedua memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antara anggota komunitas. Jadi di dalamnya itu kita saling memfasilitasi satu dengan yang lain. Kemudian mendorong anggota untuk meningkatkan kompetensi
Jadi anggota mendorong satu dengan yang lain, mendorong agar kompetensinya meningkat melalui kegiatan saling berbagi dan diskusi. Kemudian mengintegrasikan pembelajaran yang didapat melalui komunitas dalam pekerjaan sehari-hari. Harapannya apa yang Bapak Ibu dapatkan dalam komunitas belajar itu bisa diterapkan dalam tugas sehari-hari Bapak Ibu mengajar. Kemudian komunitas belajar itu ada 3 kelompok, ada 3 jenis. Yang pertama komunitas belajar dalam sekolah, kombel sekolah. Kemudian yang kedua komunitas belajar antar sekolah. Jadi beberapa sekolah akan membentuk komunitas belajar, misalnya dalam subrayon. Kemudian komunitas belajar daring, itu komunitas belajar menggunakan aplikasi berbasis internet. Kemudian untuk komunitas belajar dalam sekolah, anggotanya guru, kepala sekolah dalam satu sekolah yang sama. Kemudian untuk komunitas belajar antar sekolah itu guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dalam satu gugus, dalam satu kabupaten kota yang sama. Contohnya komunitas guru belajar Nusantara misalnya, kemudian PKG dan gugus PAUD, kemudian MGP yang Bapak Ibu ikuti itu juga termasuk di dalamnya. Kemudian komunitas guru penggerak dan lain-lain. Kalau di guru penggerak itu ada gagrak, ada komunitasnya juga Bapak Ibu. Kemudian komunitas belajar daring itu guru, kepala sekolah atau pengawas sekolah yang belajar bersama dalam sebuah platform daring tertentu, misalnya di grup Facebook misalnya, atau di WA group, di grup Telegram. Kemudian penggerak komunitas Bapak Ibu. Penggerak komunitas untuk komunitas dalam sekolah terdiri dari kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru. Kemudian penggerak komunitas atau anggota komunitas yang ditunjuk potensi penggerak komunitas, misalnya mitra pembangunan, eksekutif, ketua-ketua komunitas belajar, guru atau kepala sekolah penggerak, guru penggerak di sekolah penggerak. Kemudian guru penggerak yang menyelesaikan modul kurikulum perencanaan pembelajaran dan asesmen di PMM. Jadi Bapak Ibu bisa jadi penggerak komunitas belajar, diantaranya bila Bapak Ibu sudah menyelesaikan beberapa topik di PMM. Kemudian dukungan pusat itu berupa materi kurikulum di PMM, peraturan menteri tentang kurikulum merdeka. Kemudian webinar tentang IKN lebih spesifik lagi, dan webinar untuk penggerak komunitas. Kemudian gambaran komunitas belajar secara luring seperti ini gambarannya Bapak Ibu. Jadi guru tugasnya menetapkan waktu belajar bersama, kemudian mengidentifikasi kebutuhan belajar guru terkait IKN. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan Bapak Ibu butuh belajar tentang apa. Kemudian berbagi praktek baik yang sudah dilakukan. Bapak Ibu pernah melakukan praktek baik apa, kemudian dibagikan pada rekan-rekan. Kemudian merefleksi tindakan-tindakan yang sudah dilakukan. Jadi harus ada refleksi dalam setiap tindakan yang dilakukan Bapak Ibu. Kemudian mendokumentasikan menggunakan platform Merdeka Mengajar sebagai salah satu sumber belajar. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan platform PMM dalam menimba ilmu atau dalam belajar. Kemudian sebagai kepala sekolah memfasilitasi kebutuhan komunitas belajar. Kemudian monet komunitas belajar sekolah dan perkembangan belajar guru melalui sesi refleksi bersama guru. Kemudian yang ketiga, untuk mengembangkan diri, kepala sekolah melakukan poin 1 dan 3 dengan konsultasi kepada pengawas sekolah. Jadi tugas saya diantaranya adalah berkoordinasi dengan pengawas sekolah dalam hal pengembangan Bapak Ibu guru nomor 1 sampai 3. Kemudian komunitas belajar antar sekolah menyamakan tujuan dan value
menetapkan waktu belajar bersama, membuat perencanaan belajar bersama, kemudian berkolaborasi menyelesaikan permasalahan, berbagi praktek baik yang sudah dilakukan, kemudian merefleksi tindakan-tindakan yang sudah dilakukan, mendokumentasikan dan mempublikasikan aktivitas atau produk, kemudian yang terakhir menggunakan platform Merdeka Mengajar sebagai salah satu sumber belajar. Jadi itu gambaran komunitas belajar yang dilakukan komunitas belajar secara luring. Selanjutnya saya ingin minta pendapat Bapak Ibu setelah menyimak tayangan saya sebelumnya. Jadi komunitas mana yang sudah diikuti oleh Bapak Ibu guru, kemudian ceritakan tentang komunitas belajar yang Bapak Ibu guru ikuti tersebut. Mungkin dari salah satu Bapak Ibu guru ada yang ingin menyampaikan komunitas belajar yang sudah diikuti, silakan. Silakan Pak Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan saya mengikuti beberapa pongel ya, yang wajib pasti di sini gitu. Bareng-bareng kita sudah biasa ketemu. Tapi ada komunitas lain di luar yang saya ikuti, yaitu guru bisa menulis. Ini menjadi ajang saya mengembangkan diri saya untuk bisa dan mau menulis. Karena menulis itu bukan suatu keahlian yang instan, karena ada proses di mana di dalamnya itu kita harus terbiasa membaca dan lain sebagainya. Apalagi kemarin dari info yang kami ikuti Pak Vidi dengan Pak Vidi saat MGMP itu kementerian sudah memasukkan kurikulum sastra. Jadi sastra masuk kurikulum walaupun sebenarnya itu sudah dari dulu, hanya saja ini lebih ditekankan lagi kaitannya dengan literasi anak atau peserta didik. Saya ini juga bagian mempromosikan komunitas saya. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa mengembangkan diri karena di dalamnya tidak hanya guru-guru bahasa, tapi banyak sekali yang suka menulis, suka membaca cerpen, novel dan sebagainya bisa dikembangkan. Seperti halnya kemarin Pak Vidi sudah banyak sekali bacaannya ternyata. Tapi tinggal menuangkannya ini kapan nanti bisa bareng dengan saya. Kalau saya bacaannya ya hanya yang diwajibkan saja dulu, tapi sudah melahirkan beberapa karya yang sudah dibukukan. Mungkin itu cerita dari komunitas yang saya ikuti. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya sempat melihat statusnya Pak Agus. Apa itu Pak Agus? Masuk 10 besar. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak, atau singkat saja, nanti mungkin akan kita jadikan bahan untuk praktek baik berikutnya, karena itu suatu prestasi bagi saya masuk 10 besar ya. Apa itu nanti monggo Pak Agus bisa diceritakan. Ya, terima kasih. Kemarin saya mengikuti pelatihan dan lomba. Jadi di dalam komunitas itu biasanya ada event-event yang boleh diikuti, tidak wajib tapi boleh diikuti dan gratis. Kemarin lomba itu menulis fabel dengan hadiah tur 3 negara. Nah, beruntung saya hanya ranking bawah. Saya setidaknya karena saya lulus kurasi, artinya pengukuran dan koreksi itu, saya dapat royalti nantinya ketika sudah dibukukan, sudah diterbitkan. Jadi ini ajang pertama, bukan pertama, beberapa kali, dan ini yang pertama dapat royalti. Kalau biasanya itu ya saya masuk dicetak, tapi saya tidak dapat apa-apa, tapi saya dapat kebanggaan tulisan saya masuk seperti itu. Dan untuk bukunya bisa saya jual belikan, asal ada yang pesan. Kalau nggak ada yang pesan ya kan dibeli lewat penerbit semacam itu. Jadi banyak sekali ajang di dalamnya, makanya saya ingin Bapak Ibu di sini atau nanti anak-anak bisa masuk ke dalam komunitas tersebut, karena yang ikuti tidak hanya tapi semua kalangan, bahkan anak SMA ada di situ.
SMP juga ada. Mungkin itu yang bisa saya Yang tiga negara tadi gimana Pak? ya itu 3 negara tadi yang menang orang luar bukan saya. Iya, peringkat berapa Pak? 1, 2. Kalau saya ikut yang 3 negara itu ya. peringkat 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Kalau Pak Agus jadi ketiga negara, Pak Jani kan cuma 1 negara itu. Nah, kalau Pak Agus bisa 3 negara kan luar biasa. Mungkin besok ada yang menyusul 5 negara. Oke, Bapak Ibu tadi kita minta kelanggaan waktu dan pemikiran Pak Agus. Salah satu praktek baik kita nanti diantaranya itu kita butuh pengalaman Pak Agus untuk yang lain tentunya ya, biar kalau Pak Agus datang 3 negara mungkin ada yang sukses 5 negara, 10 negara. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, jadi kenapa kita harus mengembangkan komunitas belajar di sekolah kita? Kita harus melihat pertama adalah poster rapor pendidikan sekolah kita yang dirilis tahun 2023. 2 warna Bapak Ibu, yang hijau 1, yang 5 kuning, ya. Kemudian kita sudah pernah membahas detail ini dalam satu kegiatan khusus. Bapak Ibu pasti masih ingat, ada 39 poin. Kemudian 39 poin itu kita rangkum menjadi 5 itu ya Bapak Ibu. Kemudian dari rapor pendidikan itu salah satunya adalah peningkatan kualitas pembelajaran. Itu yang saya fokuskan. Kemudian saya tidak semata-mata dari rapor pendidikan, Bapak Ibu saya minta untuk melakukan pemetaan kompetensi dan Bapak Ibu saya minta untuk mengisi tes diagnostik. Tes diagnostik yang saya lakukan adalah tes diagnostik non kognitif. Kemudian dari hasil tersebut, ini saya mengambil kualitas pembelajaran yang skor raport pendidikan tahun 2023-nya 57,79. Kemudian dari hasil tes diagnostik awal yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru nilainya 58,65. Saya melihat adanya jadi kesetaraan nilai antara rapor pendidikan dengan tes diagnostik yang saya lakukan. Mungkin di tindak lanjut selanjutnya saya ingin melakukan tes diagnostik kognitif. Jadi saya akan mengukur kemampuan Bapak Ibu guru secara material, mencakup pemahaman materi tentang model pembelajaran, metode pembelajaran atau asesmen dan yang lain. Dari sini Bapak Ibu, saya berkesimpulan bahwa guru harus mengembangkan kompetensi secara mandiri maupun secara kolaboratif dengan atau melalui komunitas belajar atau komputer. Dari situlah kita sepakat waktu itu Bapak Ibu kita melakukan atau kita mengadakan komel dan ini data-datanya ini sudah pernah kita bahas Bapak Ibu. Jadi ini data-datanya. Data hasil tes Bapak Ibu, kemudian ini angka rata-ratanya untuk kompetensi pedagogi. Kemudian ini saya membuat tindak lanjut. Mungkin ada ini tentang apa itu rapor pendidikan dan apa itu komunitas belajar. Jadi rapor pendidikan menyediakan data dan informasi penting tentang pencapaian belajar siswa baik secara individu maupun kolektif. Informasi ini dapat menjadi bahan diskusi dan refleksi bagi komunitas belajar untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan serta peluang untuk meningkatkan kualitas belajar. Komunitas belajar dapat membantu menganalisis rapor dan memberikan interpretasi yang lebih mendalam tentang capaian belajar siswa. Hal ini dapat membantu guru dan orang tua dalam memahami kebutuhan belajar
siswa secara lebih baik dan merumuskan strategi pembelajaran yang tepat. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bisa mengkorelasikan rapor pendidikan dan komunitas belajar. Monggo salah satu. Kaitannya antara rapor pendidikan yang kita bahas dengan komunitas belajar yang kita lakukan. Ya, silakan Pak Hakim. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan pengalaman yang telah kita dapat, kemarin kita telah menentukan topik-topik dalam komunitas belajar yang diketahui oleh Bu Arista, yaitu mencakup yang pertama kita pernah disiplin positif, terutama tentang pendisiplinan guru maupun ketua didik dan cara penanganannya. Kemudian yang kedua oleh Pak Sofro, kita semua diajari bagaimana cara menggunakan aplikasi baru, baik itu PowerPoint juga, dan juga Bu Arista kemarin menyampaikan banyak sekali media yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran siswa, dan Pak Agus menyampaikan asesmen ya, literasi lebih dalamnya literasi ya. Dan kemarin juga kita diajarkan tes UKBI, tidak hanya peserta didik yang diajak, tapi Bapak Ibu guru juga dites kemampuannya UKBI. Nah, dikaitkan dengan rapat pendidikan tentu saling berkaitan. Dari semua itu rapat pendidikan yang kita pahami bersama, bahkan yang dibagi item-itemnya itu kita pelajari, dan kemudian pada saat praktik pengelolaan kinerja kita juga sudah menyisipkan pengelolaan yang kita ambil tema untuk disisipkan dalam modul itu sebagai pembelajaran di kelas. Tentu itu akan berpengaruh sekali terhadap rapat pendidikan. Kenapa? Dari tahun ke tahun alhamdulillah mengalami peningkatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Hakim. Mungkin ada satu lagi Bapak Ibu yang mau menghubungkan antara rapor pendidikan dengan komunitas. Ini Pak, untuk kita dari rapor pendidikan kita akan bercermin dari hasil itu apakah dalam hal itu misalkan tadi yang meningkat itu adalah numerasi, walaupun menurut tahu literasi juga meningkat tapi sedikit. Nah, juga kekurangan dari rapor pendidikan itu bisa ditingkatkan melalui komunitas belajar. Dengan komunitas belajar kita berbagi praktik apa yang telah kita lakukan terhadap proses pembelajaran yang baik, kita sebarkan kepada teman-teman. Contoh tadi bahwa kekurangan dalam hal disiplin positif terhadap pola kebun anak, maka di situ juga ada di dalam komunitas belajar guru itu bagaimana bisa menerapkan disiplin positif itu terhadap anak itu bisa berjalan dengan baik. Nah, setelah itu dipraktekkan kepada teman-teman ini harusnya begini, dan juga model pembelajaran apa yang terbaik yang telah dipraktekkan oleh guru disalurkan kepada teman-teman. Kalau menggunakan ini, maka siswa itu akan meningkatkan kemampuan dalam hal literasi atau numerasinya, misalnya seperti itu. Jadi antara rapor pendidikan dan komunitas belajar adalah ada keterkaitannya. Kalau rapor pendidikan adalah potret kita, potret siswa atau potret sekolah, itu tergambar di dalam rapor pendidikan, tetapi komunitas belajar adalah sebagian untuk meningkatkan hasil daripada rapor pendidikan atau cara-cara bagaimana kita mengatasi atau meningkatkan hal daripada hasil cerminan dari rapor pendidikan. Terima kasih pendapat Pak
kalau saya boleh mengatakan bahwa rapor pendidikan itu salah satu bahannya komunitas belajar. Iya, bisa. Bisa? Sepakat ya? Iya. Jadi kita salah satu bahan yang kita bahas dalam komunitas belajar itu adalah rapor pendidikan. Begitu ya? Maka Bapak Ibu, komunitas belajar di sekolah kita implementasinya adalah kita mengacu pada rapor pendidikan tadi, salah satunya ya Bapak Ibu. Kemudian kita sepakat membentuk komite pembelajaran dan secara yuridis atau saya buatkan SK ya Bapak Ibu tentang komite pembelajaran yang Bapak Ibu sudah ini kepengurusannya. Kemudian ini program dari komite pembelajaran kita. Kemudian ini barcode saat Bapak Ibu akan masuk ke PMM Kompel sekolah kita. Kemudian ini tampilannya saat di PMM Bapak Ibu. Kemudian ini kegiatannya yang sudah dilaksanakan, jurnalnya. Ini jurnal kegiatan Kompel kita. Kemudian ini link sertifikat kita baru sampai yang keempat. Link kelima insya Allah setelah ini. Kemudian jurnal kegiatannya gambarnya seperti ini. Bapak Ibu, hasil refleksi dan tindak lanjut saya susun seperti ini. Jadi ada 4 pemateri. Yang pertama Pak Hakim, hasilnya penanaman disiplin positif pada guru, tenaga administrasi dan siswa di lingkungan sekolah. Kemudian refleksinya penerapan disiplin positif telah dilakukan di sekolah berupa kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah. Kemudian motivasi ekstrinsik masih mendominasi dalam pelaksanaan disiplin positif. Jadi anak-anak lebih banyak melakukan disiplin itu karena ada hukuman, bukan karena kesadaran diri untuk melakukan disiplin positif itu. Nah, Bapak Ibu, pada prinsipnya tindak lanjut ini yang akan kita kembangkan di Kompel besok. Jadi motivasi tindak lanjut penanaman motivasi intrinsik dalam penerapan disiplin positif melalui penanaman rasa cinta terhadap sekolah dan lingkungan. Itu yang perlu kita kembangkan nanti dalam tindak lanjut. Saya tidak membacakan semuanya. Selanjutnya saya bacakan tindak lanjutnya kegiatan yang pematerinya Pak Cokro. Itu perlu pemanfaatan teknologi AI dalam pembelajaran baik oleh guru maupun siswa. Ini jadi wacana kita, siswa boleh bawa HP dan pembelajaran boleh bawa HP atau tidak, nanti kita bahas selanjutnya di kegiatan Kompel. Kemudian dari Bu Arista, guru diwajibkan mencoba integrasikan teknologi dan pedagogi. Jadi itu catatan tindak lanjut untuk materi yang disampaikan oleh Bu Arista. Kemudian yang terakhir Pak Agus, yang ini tindak lanjutkan langsung kita lakukan, langsung kita eksekusi Bapak Ibu. Jadi guru diwajibkan membuat soal asesmen berkarakter AKM. Jadi pada saat penilaian sumatif akhir tahun kemarin kita sudah bahas dengan kepanitiaan ya Bapak Ibu. Jadi soalnya itu soal bertipe AKM. Ini tindak lanjut yang langsung kita eksekusi. Itu jurnal kegiatannya. Kemudian ini foto-fotonya mungkin agak berbeda dari aslinya. Kemudian Bapak Ibu, di antara tadi yang saya sampaikan di atas, kegiatan di Kompel kita itu satu hal yang paling bawah itu adalah ini Bapak Ibu, jurnal refleksi pembelajaran. Saya di sini cuma mengambil satu, dan di Kompel nanti akan jadi tindak lanjut untuk pembahasan bagaimana membuat
buat jurnal refleksi yang baik atau yang sesuai. Jadi ini saya mengambil satu saja, punyanya Bu Arista. Itu jadi harapannya gini Bapak Ibu mengajar sehari, walaupun di beberapa kelas, Bapak Ibu tuangkan saja pengalaman dan perasaan Bapak Ibu di situ. Jengkel sama siswa, tulis saja nggak apa-apa. Ya, seperti curhatan Bapak Ibu. Dan hal seperti itu kita tidak bisa menutup mata bahwa refleksi itu perlu dilakukan. Jadi saat saya merasa bahwa setelah saya mengajar 2 jam saya tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Anaknya tidak antusias, anaknya tidak menarik. Bapak Ibu, saya sudah pernah menyampaikan saat kita membahas tentang PBD kalau nggak salah. Saya sudah menyampaikan, Bapak Ibu guru yang sukses itu apa? Bapak Ibu yang dirindukan anak saat tidak masuk kelas. Itu kriteria guru yang sukses itu sebenarnya cuma itu Bapak Ibu. Saat ada dinantikan siswa tidak masuk, itu luar biasa. Ada itu sukses mengajar. Tapi kalau ada tidak masuk malah anaknya tepuk tangan, itu malah guru yang tidak sukses. Jadi saat Anda tidak masuk kelas ditanyakan, ada sampai ada anak yang tanya, Pak, kemarin nggak masuk kelas saya kenapa? Itu berarti Anda sukses mengajar. Dan kesuksesan itu milik Anda, bukan milik kepala sekolah. Milik Anda sendiri, kebanggaan Anda sendiri, bukan kebanggaan kepala sekolahnya. Ya, jadi Bapak Ibu kita melakukan refleksi dalam 1 minggu. Kemudian ini siklus belajar dalam komunitas belajar Bapak Ibu. Saya tayangkan seperti ini, saya ambil pertanyaan sesudahnya. Apakah komunitas belajar di sekolah kita sudah menerapkan 3 tahap dalam siklus belajar? Menurut Bapak Ibu, siklus yang 5 ini sudah kita lakukan atau belum? Saya minta satu pendapat saja. Silakan. Mengidentifikasi kebutuhan belajar, kemudian berbagi masalah, dan pengembangan juga, berbagi pengalaman, ya, berdiskusi untuk merefleksi kegiatan praktek yang telah dilakukan, sudah juga, kemudian mendokumentasikan kegiatan dan hasil diskusi. Di YouTube ada deh. Jadi siklus yang kita lakukan di komunitas belajar kita sudah sesuai. Kemudian saya ingin melakukan refleksi hasil Bapak Ibu mengikuti komunitas belajar. Nanti refleksinya meliputi 4 hal ini. Jadi pengalaman belajar selama Bapak Ibu itu komunitas bagaimana, kemudian dampak pada diri Bapak Ibu bagaimana, kemudian hubungan dengan orang lain saat Bapak Ibu ada di komunitas, kemudian penerapan dalam kehidupan. Bapak Ibu, pertanyaannya melalui link Google Form dan isiannya jawabannya berupa isian panjang. Nanti saya kirimkan refleksinya di grup. Dan ini saya minta Bapak Ibu semuanya mengisi 3 hari, kira-kira cukup atau tidak? Cukup, karena bahan ini saya sudah, Bapak Ibu, bahan ini sudah saya konsultasikan dengan Pak Asep dan sudah saya sepakati. Nanti Pak Asep saya kirimi hasilnya. Itu Bapak Ibu, jadi 3 hari cukup ya? Cukup. Saya sudah memberi gambaran 4 poin itu. Kemudian 4 poin itu soalnya berisi isian panjang. Saya tawarkan 3 hari cukup, alhamdulillah. Kan nggak cukup Pak, 4 hari. Oke. Demokrasi saja Bapak Ibu, 3 hari cukup. Oke. Nanti saya kirimkan linknya. Dan ini saya sudah jadi sama Pak Asep akan jadi bahan diskusi saya dengan Pak Asep di pertemuan berikutnya gitu. Kemudian Bapak Ibu, saya mengambil beberapa literatur tentang manfaat komunitas belajar. Ada yang dari hasil penelitian,
ada yang dari tulisan populer. Jadi pada prinsipnya manfaat komunitas belajar adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, itu disampaikan di link tersebut. Kemudian mengembangkan jaringan dan dukungan sosial. Nanti link ini saya kirimkan juga di grup biar Bapak Ibu bisa membaca juga. Itu hasil penelitian atau tulisan populer. Kemudian yang ketiga, meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Di antaranya di link tersebut di kumparan menceritakan bahwa komunitas belajar menunjukkan bahwa komunitas belajar dapat membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam belajar. Di antaranya pernyataannya itu. Kemudian dari link tersebut Bapak Ibu saya rangkum manfaat komunitas belajar adalah memudahkan guru dalam mengembangkan pemahaman terhadap implementasi kurikulum merdeka dalam komunitas. Guru bisa berdiskusi dan bertukar pikiran. Kemudian yang kedua, komunitas belajar menjadi wadah dan media guru berkolaborasi dan bersinergi satu dengan yang lain. Dalam komunitas guru belajar bersama, tidak terisolir, bersepakat tentang standar umum seperti pembelajaran yang efektif, rubrik atau indikator penilaian. Mereka juga bersepakat dan meyakini bahwa pendidikan semua peserta didik adalah tanggung jawab kolektif. Jadi Bapak Ibu saya sudah berulang kali menekankan kalau ada AKM literasi dan numerasi ya jangan dijatuhkan pada guru bahasa Indonesia dan matematik, tapi itu tanggung jawab kita semua. Jangan kalau misalnya rapor pendidikan literasi jelek yang disalahkan guru bahasa Indonesia. Jangan kalau misalnya ada nilai literasi numerasi kemudian nilainya di AKM kurang baik, terus yang disalahkan adalah guru matematika. Maka itu harus berulang kali saya tekankan, itu bukan kesalahan guru bahasa Indonesia sama matematik. Itu bukan kelemahan guru bahasa Indonesia dan matematik. Itu kelemahan kita semua Bapak Ibu, termasuk kepala sekolah. Sehingga mungkin literasi dan numerasi harus kita selipkan di semua mata pelajaran dan kita mulai dari jenjang kelas 7. Kita kelas 8 kurang 2 minggu baru penekanan pada literasi, penekanan pada numerasi, karena kita sudah memprogramkan program literasi yang dibantu oleh kampus mengajar juga, bikin pojok baca, bikin mading kelas, walaupun ada yang belum dipasang di belakang Bapak Ibu itu manfaat dari komunitas belajar. Jadi dengan alasan tersebut, dari yang saya sampaikan manfaat pengertian tujuan manfaat, kemudian ada dampak bagi Bapak Ibu guru, peningkatan motivasi dan keterlibatan belajar, peningkatan pemahaman dan keterampilan belajar, memperluas akses terhadap sumber belajar, membangun jaringan dan dukungan sosial, meningkatkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi, mendorong pembelajaran seumur hidup. Itu dampaknya bagi